Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Jaya, dan di sini saya akan sedikit membahas mengenai persepsi. Apa itu persepsi? Tujuan persepsi dan yang lainnya. Persepsi yaitu suatu proses penyampaian gagasan yang didahului oleh suatu indera, baik itu indera penglihatan, penciuman, pendengaran, perasa, maupun peraba. Selanjutnya tujuan dari persepsi, yaitu agar seorang individu itu mengenal lingkungan dan juga ia bisa mengetahui suatu objek dari hasil indera tersebut, dan ia bisa mempunyai gagasan terhadap objek tersebut. Yang terakhir, aspek dari persepsi ada 3. Pertama, afektif, konatif, dan yang terakhir yaitu kognitif. Selanjutnya yaitu proses persepsi. Proses stimulasi mengenal alat indera merupakan proses kealaman atau proses fisik, dan stimulasi alat indera yang diteruskan oleh syaraf ke otak. Proses ini yang disebut sebagai proses fisikologi. Kemudian terjadi proses ke otak sebagai pusat kesadaran, sehingga individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba. Jadi secara rinci atau secara mudahnya, seorang individu menggunakan inderanya, ia melihat. Setelah ia melihat suatu objek, hasil dari ia melihat akan dikirim kepada otak, dan di sana individu itu akan mengetahui apa yang ia lihat, dan individu itu akan mempunyai gagasan terhadap objek yang ia lihat tersebut. Selanjutnya, komponen utama dalam persepsi. Pertama, seleksi adalah proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar. Intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit, tergantung objek tersebut. Yang kedua, interpretasi adalah proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seorang. Jadi setelah objek tersebut ditangkap oleh mata dan disampaikan kepada otak, itu akan muncul informasi dan akan terdapat gagasan-gagasan. Yang ketiga ada interpretasi, kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai redaksi. Setelah individu itu mendapatkan suatu informasi dan punya gagasan terhadap objek tersebut, ia akan menyukai atau tidak suka terhadap objek tersebut, tergantung kepada individu tersebut. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan dari persepsi. Kekurangannya, persepsi itu hanya sebuah gagasan yang dimiliki oleh setiap orang ketika ia menggunakan indera yang dimilikinya. Sedangkan kelebihan persepsi, ia tidak ada aturan karena terjadi secara alamiah, dan tidak ada aturan-aturan di dalam persepsi. Ketika seorang individu menggunakan penglihatannya dan hasil dari penglihatan itu disampaikan oleh saraf ke dalam otak, dan di sana individu itu akan mendapatkan sebuah gagasan dari hasil indera tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.